Kita akan memulai pembahasan tentang kompleksitas waktu algoritma rekursif. Ini seperti kita ketahui bahwa algoritma itu ada dua macam skema besar ya, yaitu algoritma yang non-rekursif dan algoritma yang rekursif. Pada saat Anda belajar awal-awal tentang pemrograman, saya kira sudah pernah dikenalkan dengan algoritma rekursif ini ya. Entah itu kalau di informatika itu ada mata kuliah pengenalan pemrograman atau mungkin dasar pemrograman ya. Mungkin namanya berbeda-beda ya dengan di fakultas yang lain. Kemudian ada mata kuliah struktur data, saya kira itu juga akan dibahas lagi di mata kuliah struktur data. Ya, oke. Sedikit overview tentang algoritma rekursif, tetapi sebenarnya kita sudah pernah mereview atau merecall kembali tentang algoritma rekursif pada saat kita bahas tentang pembuktian kebenaran algoritma rekursif ya. Ya, cuma sekarang kita lihat dari sisi yang agak sedikit berbeda karena ini terkait dengan bagaimana menentukan kompleksitas waktu untuk algoritma rekursif. Yaitu kita pahami dulu bahwa bentuk rekursif itu adalah dia ada sebentar. Ya, pakai pen aja. Belum kedetek. Oh, sudah. Jadi dia adalah sebuah subroutine atau ya subroutine itu kalau di dalam notasi algoritmik atau di dalam Pascal gitu ya, itu ada fungsi atau prosedur, tapi kalau C itu ya semua fungsi ya, tidak ada prosedur. Ya, intinya sebuah fungsi yang dia ada mekanisme untuk memanggil dirinya sendiri ya. Jadi ada sebuah statement di dalam bodinya di mana dia memanggil subroutine itu sendiri gitu ya. Kalau dia sebuah fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri, prosedur yang memanggil prosedur itu sendiri. Nah ini ya, jadi pemanggilan subroutine itu, subroutine itu ya dirinya sendiri ya, jadi di dalam body subroutine dia memanggil subroutine dia sendiri gitu ya. Ini ada di dalam body subroutine. Nah, dengan rekursi gimana sih? Dengan rekursi ini program akan lebih mudah dilihat sebenarnya, bukan artinya dari sisi kompleksitas waktu dia lebih efisien, katakanlah gitu ya, kompleksitas waktunya lebih bagus, belum tentu ya, belum tentu. Intinya kalau memang dari sisi definisi ya, definisi dari problem itu sendiri memang secara natural itu akan lebih memang secara natural itu adalah rekursif gitu ya, maka tentunya akan lebih mudah kalau kita create algoritma dalam bentuk rekursif. Contoh pada saat mata kuliah struktur data sebelumnya ya, mungkin Anda pernah belajar struktur data, itu ada pre-order, in-order, post-order, ingat ya. Jadi penelusuran pada pohon biner yaitu post-order, pre-order, in-order. Nah itu kan dia akan lebih tentunya akan lebih natural jika dinyatakan dalam bentuk rekursif gitu ya, karena memang dari sisi problemnya sendiri dia memang rekursif gitu ya, karena pohon sendiri itu kan sebenarnya sebuah struktur ya rekursif ya, khususnya pohon biner ya, itu adalah memang sebuah struktur yang secara strukturnya memang sudah rekursif gitu ya. Tentu algoritma itu lebih mudah nanti ya, dan lebih kelihatan, lebih mudah dilihat kalau kita buat dalam bentuk rekursif. Nah, ya ini tadi sudah saya bentuk rekursi ini bertujuan untuk menyederhanakan penulisan program dan dia dapat menggantikan bentuk iterasi, walaupun prinsipnya nggak selalu menggantikan ya, karena memang kembali lagi ke definisi dari problemnya sendiri. Biasanya memang rekursi ini dibuat kalau memang problemnya itu memang secara nature-nya adalah rekursif ya. Oh ya, contohnya tadi misal pre-order, in-order, post-order gitu ya. Dan sebenarnya seperti faktorial itu juga sebenarnya pada dasarnya dia adalah rekursif itu dari problemnya kan. Nah, sehingga kita dapat nyatakan dalam bentuk rekursif. Nah, syarat bentuk rekursif itu
ada dua ini ya, dua bagian ya di dalam bodinya, di dalam bodi algoritmanya itu. Yang pertama adalah ada kondisi terminal ini sebagai basis. Ini penting ya, walaupun definisi, tapi pada saat Anda menentukan kompleksitas waktu, nanti Anda harus tahu mana bagian basis, mana bagian recurrence, gitu ya. Ini juga sudah kita pelajari kemarin, kita kupas di saat kita belajar untuk membuktikan kebenaran algoritma, ya. Jadi ada kondisi basis, ada kondisi recurrence. Oke, basis, recurrent. Basis adalah sebuah bagian di dalam algoritma rekursif itu, di mana dia akan ada sebuah kondisi algoritma itu berhenti gitu ya. Algoritma itu berhenti. Sedangkan bagian recurrence ini ada subroutine call, artinya dia memanggil subroutine itu sendiri, ditandai dengan sebuah kondisi. Jadi sebenarnya ada dua kondisi gitu ya di dalam rekursi itu. Pertama adalah kondisi untuk basisnya. Nah, negasinya itu adalah kondisi untuk recurrence. Recurrence itu ditandai dengan adanya subroutine call. Ya, ini penting karena nanti Anda harus mendetek, Anda harus tahu bagian mana yang basis, bagian mana yang recurrence. Seperti pada saat Anda membuktikan kebenaran algoritma sebelumnya ya. Nah, bagaimana menentukan kompleksitas waktu untuk algoritma rekursif? Ada 3 langkah. 3 langkah ya. Pertama, cari operasi dasarnya dulu. Ya, operasi dasar. Kedua, tentukan relasi recurrence-nya. Nah, Anda harus membuat sebuah relasi recurrence gitu ya, dari problem itu. Ya, relasi recurrence-nya bagaimana? Oke. Nah, jadi kalau misal Anda ada sebuah algoritma ya. Nah, ini Anda cari dulu operasi dasarnya yang mana gitu ya. Operasi dasar ya, baru nanti relasi recurrence. Ya, relasi recurrence-nya baru itu kemudian dari sini ya, dari sini Anda baru hitung kompleksitas. Itu ya, jadi berangkat dari algoritma. Tentukan dulu operasi dasar, kemudian relasi recurrence-nya, baru kemudian hitung kompleksitas waktu. Ingat ya langkah-langkah ini. Oke. Nah, ada 2 cara dalam menentukan kompleksitas waktu algoritma rekursif. Karena pada prinsipnya bahwa algoritma rekursif ini ya, jadi ini harus dibawa ke dalam bentuk yang bukan rekursif dulu untuk dapat ditentukan kompleksitas waktunya, gitu ya. Jadi kalau Anda punya relasi recurrence ya, sudah ditentukan relasi recurrence. Jadi dalam langkah yang ketiga ini, hitung kompleksitas waktu, ya, hitung kompleksitas waktu, ini Anda harus mengubah dalam bentuk yang bukan rekursif dulu. Nah, bagaimana mengubah bentuk rekursif ke non-rekursif? Ada 2 macam cara. Pertama, cara coba-coba atau biasanya disebut sebagai cara substitusi kalau istilah bakunya ya, cara substitusi. Saya istilahkan istilahnya cara coba-coba atau dengan deret karena nanti akan terbentuk deret, entah itu deret aritmatika atau deret geometri. Ya, ini cara substitusi kalau istilah bakunya ini ya. Kenapa disebut coba-coba? Karena Anda harus memang ya mencoba-coba deretnya itu untuk membentuk sebuah deret gitu ya. Anda mencari pola deretnya ya, pola deretnya itu memang dengan cara coba-coba, dan ini sebenarnya butuh pengalaman atau banyak latihan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan persamaan karakteristik ya. Kalau menurut saya ini lebih mudah. Tetapi ada step-step yang Anda harus
tahu gitu ya, dan Anda harus telaten step-step dalam menyelesaikan ini ya, problem ini ya, mencari kompleksitas waktu ini, ada step-stepnya gitu ya. Persamaan karakteristik mungkin kalau Anda ngambil kuliah kalkulus gitu ya, itu biasanya muncul pada saat Anda membahas tentang persamaan diferensial. Tetapi kita tidak membahas tentang persamaan diferensial, hanya kita mengambil persamaan karakteristiknya saja. Ini lebih simpel daripada permasalahan di persamaan diferensial gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang ke yang cara pertama, cara substitusi. Ya. Ya. Kalau nanti Anda sudah masuk ke problem yang sebenarnya, biasanya ada algoritmanya. Dari algoritma nanti Anda bawa ke dalam bentuk relasi rekurrensi ya. Walaupun Anda harus tahu operasi dasarnya dulu. Tetapi untuk awal kita mulai dari sudah ada relasi rekurrensinya dulu, gitu ya. Maaf, ini bukan relasi rekurrensinya kita tentukan ini bukan relasi rekurrensi awalnya ya, tapi langsung dari algoritma, maaf. Berarti ini Anda sudah masuk ke real ya, problem real. Jadi ada algoritma, kemudian nanti tentukan kompleksitas waktunya. Nah, ini ada langkah-langkah nanti Anda untuk bentuk sebuah relasi rekurrensi. Pada saat awal sekali, dulu mata kuliah ini namanya desain dan analisis algoritma ya. Itu tahun 2004 saya ingat. Itu pertama kali ada dan saya pertama kali yang ngajar waktu itu untuk mata kuliah ini. Memang mencari kompleksitas waktu algoritma rekursif dulu kita cari-cari materinya bagaimana meramu sebuah materi untuk ini ya, karena waktu itu kita belum dapat materi yang lebih komprehensif, tapi ya kesini alhamdulillah ini saya dapatkan susunan seperti ini ya. Ini cara-cara, artinya ini algoritma yang simpel dulu. Nanti untuk algoritma yang lebih kompleks bisa ke beberapa slide yang depan nanti. Oke, algoritma menghitung faktorial, tapi ini rekursif. Saya tidak akan melakukan tracing, karena tracing itu saya sudah asumsikan Anda sudah mahir di situ, karena ini sudah advance. Kita lebih fokus ke bagaimana mau analisa dari algoritma ini. Oke, pertama, apa yang dilakukan? Tahap pertama apa tadi? Kalau di tempat algoritma, untuk menentukan kompleksitas waktu asimptotik, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yo, apa? Cari operasi dasar. Operasi dasarnya dulu ya. Jadi cari operasi dasarnya dulu. Oke. Operasi dasar. Operasi dasarnya yang mana ya? Ini kan? Ini kan? Operasi dasarnya adalah perkalian ini. Oke. Sekarang Anda cari, nah, kalau Anda sudah ketemu ini, Anda tentukan relasi recurrence. Bagaimana menentukan relasi recurrence-nya? Nah, Anda harus tahu bagian basisnya dulu mana, kemudian bagian recurrence-nya yang mana. Basis yang ini kan? Ini basis. Basis itu adalah yang ada sebuah kondisi ya, di situ sebuah kondisi yang menandai bahwa algoritma itu akan berhenti. Dan biasanya dicirikan di situ tidak ada pemanggilan dirinya sendiri. Nah, bagian recurrence itu adalah else-nya. Else itu sebenarnya adalah sebuah kondisi. Kondisi itu artinya dia negasinya dari n sama dengan 0. Artinya ya n-nya kalau ini tidak negatif berarti n-nya lebih besar dari 0. Gitu kan? Ya, ini adalah bagian recurrence-nya. Nah, bagaimana ininya? Relasi recurrence. Relasi recurrence itu dalam bentuk seperti ini. Tn. Kita definisikan basisnya. Basisnya pada saat n sama dengan berapa?
Ya, bareng-bareng biar Anda paham. Basisnya pada saat N sama dengan berapa? 0. Oh, 0, Pak. oke. Gus, N-nya sama dengan 0. Recurrence-nya pada saat berarti negasinya kan? N lebih besar dari 0. Kenapa N tidak sama dengan 0? Kan ini N tidak negatif. Ya otomatis untuk N lebih besar dari 0. Nggak ada yang negatif gitu ya. Minimal 0. Oke, sekarang pada saat N sama dengan 0, operasi dasarnya kan ini. Ini berapa kali dilakukan operasi dasarnya? Di basis. Operasi dasarnya kan perkalian. Ini dilakukan berapa kali? Ya, nanti kalau di UAS Anda relasi rekurensial sudah salah, nanti kompleksitas waktu otomatis salah ya. Harus belajar. Ini berapa kali? Ya 0 kali kan? Nggak ada kan? Nggak ada perkalian kan di sini? Oke. Nah di sini, ini berapa kali dilakukan? Perkaliannya berapa kali? Ayo, berapa kali? N kali, Pak. N kalinya. Enggak, perkaliannya. Kan nggak ada N kali, nggak ada yang menunjukkan N kali kan ini. Berapa kali ini dilakukan? 1 kali. 1 kali kan. Kan ini nggak ada pengulangan di sini. 1 kali aja kan. N-nya dikalikan faktorial. Nah, cuman karena di sini ada pemanggilan dirinya sendiri, karena nanti muter lagi, sehingga pada saat N lebih besar dari 0 adalah 1 plus T. Nah, ini makanya disebut relasi recurrence. Kalau ini N-1 berarti N-1. Ya, jadi 1 plus Tn-1. Kenapa Tn-1? Karena ini akan berulang lagi nanti manggil dirinya sendiri, di mana parameternya N-nya itu berkurang 1. Karena N-nya berkurang 1 sampai suatu saat nanti N-nya nilainya 0 kan, baru berhenti ya, persis. Jadi ini adalah relasi recurrence-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau tidak? Untuk relasi recurrence ini belum selesai ya, baru relasi recurrence-nya. Nggak ada, lanjut. Ya, ini operasi mendasari ini tidak ada 0, ya tadi lah, sudah ini ya. Oke, sudah saya sebutkan tadi. Nah, kan. Loh, ada bedanya nggak tadi dengan yang tadi? Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Nggak ada. Ya? Nggak ada. 1 plus Tn-1. Ada dong bedanya. Yang tadi satunya di depan, ini satunya di belakang. Ya sama saja ya. Mau ditulis 1 plus Tn-1, mau Tn-1 plus 1, sama saja. Ya, oke. Ya. Jadi ini relasi recurrence-nya seperti ini ya. Mau Anda bolak-balik ya akan penjumlahan sama saja. Oke, next. Nah, kita harus ubah Tn dalam relasi recurrence ini dalam bentuk yang non-rekursif ya. Loh, wah kelamaan ini. Degree-nya aja lah. Ya, pertama 1 plus Tn-1 ini, sebentar, enaknya saya pakai coret-coret aja ya, biar lebih natural ya. Mana tadi? Ya, oke. Kita coret-coret ya, nanti karena ini saya pakai yang ada di Mac, saya tidak bisa menggunakan OneNote. Sebenarnya bisa, cuman nanti pas saat di save-nya itu menjadi tidak beraturan. Saya kurang tahu ini kenapa seperti itu ya. Jadi silakan nanti tolong di screenshot-kan aja. Ya. Dari sini ketuanya. Roni monitor kan ya?
Nanti di screenshotkan. Oke, saya mulai dari dari TN-nya tadi ya, relasi recurrence-nya tadi ya. Ini untuk N sama dengan 0, dia tadi 0. Untuk N lebih besar dari 1, apa tadi? 1 plus TN min 1 ya, 1 plus TN min 1. Gini ya. Nah, sekarang kompleksitas waktunya. Kompleksitas waktunya itu kita ini babnya masih ini ya, metode substitusi ya ini ya. Kita sekarang bahas yang metode substitusi dulu. Ya, kita tuliskan TN sama dengan 1 plus bagian recurrence-nya dulu yang kita fokuskan dulu ya. 1 plus TN min 1. Oke, ya, sini ya, paham ya? Nah, kemudian coba kita jabarkan lagi. TN min 1 gimana? Kalau TN kan 1 plus TN min 1. Berarti kalau TN min 1, 1 plus TN min 2, betul. TN min 2. Itu kan ya? Sini aja ya. Biar nggak terlalu ini. Atau nggak apa-apa lah sini, nggak apa-apa. Bawahnya aja biar lebih rapi. Nah, ini sama dengan 1, ya ini aja 2 plus TN min 2. Atau gini aja ya, di sebelahnya aja lah. 2 plus TN min 2. Nah, sekarang gini ya, kita ke ini. Ini jadi gimana? 2 plus TN min 2-nya apa? TN min 2-nya jadi apa? Lihat sini. TN min 2-nya jadi apa? Ayo jangan pasif, biar nanti paham. Jangan takut salah. Salah nggak apa-apa, yang penting betul. Halah. Ayo. 1 tambah TN min 3, Pak. Ah, betul. 1 plus TN min 3. Ya. Jadi ini sama dengan 3 plus TN min 3. Sip. Oke, ini baru masuk kemudian tips dari saya ya. Ini tips ya. Di ini ya. Bagaimana Anda nanti mencari pola. Ya, ini nah, ini ya, ini bagian dari tips saya tandai. Kenapa ini lompat-lompat nih ya? Biarin. Oke, tipsnya adalah ini belum selesai ya, cuma ini tipsnya. Anda bisa berhenti di sini, nah gitu ya. Atau gini dulu. Oh, kok tipsnya jadi ikut kehapus? Harus dari sini. Jadi gini, harus dicari pola dari deret yang terbentuk. Walaupun deretnya ini masih sederhana banget ya, cuman gini doang ya, tapi ini nanti Anda tahu. Ya, nah kita harus cari pola. Nah ini secara general, secara umum dalam fungsi dari n kan, dalam fungsi dari n gitu kan. Nah, bagaimana caranya mencari pola dari deret? Ini tipsnya ya. Anda bisa berhenti di sini. Berhenti di tahap ini untuk mencari pola deret. Walaupun tulisan saya jelek, tapi saya lihat dari jelek bagusnya ya. Dilihat dari khasiatnya gitu ya.
Mencari pola dari deret. Nah, ya. Nah, caranya atau tipsnya, tips lagi di sini udah tips ya. Misal deret berhenti di sini gitu ya. Berhenti di sini tuh maksudnya di ini ya. Di 3 plus T N min 3. Ini masih tips ya. Nah, Anda lihat bagian basis. Ya, coba lihat bagian basis. Ya, bagian basis kan. Ini bagian basis. Ya, bagian basis. Dia akan berhenti. Jadi deret akan berhenti. Karena nanti sebenarnya kalau yang lebih kompleks akan terbentuk deret itu. Di T0 kan. Ya kan? Basisnya kan ini pada saat, ini kan Tn. Pada saat N-nya sama dengan 0 kan berarti T0 kan. Ya kan? Pada saat T0. Sehingga ini yang dasarnya ya nanti ya, Anda bisa nanti di generalisir untuk contoh-contoh yang lain. Sehingga jika deret berhenti di 3 plus T N min 3, maka N sama dengan berapa? Nah, tujuannya untuk itu. Kan tadi berhenti pada saat T0. Jika deretnya itu, ya, kan berhentinya kalau di basisnya itu pada saat ada T0 kan. Nanti kan N-3, misal kita asumsikan berhentinya di sini. Maka pada saat N-3, ini berhenti, berarti N-nya berapa supaya terbentuk T0? Kuncinya di sini. 3, Pak. 3, betul. Maka N sama dengan 3. Ya, oke ya, di situ kuncinya ya. Dengan demikian, deret akan berhenti dengan kondisi 3 plus T0 ya, kan gitu. Kalau udah gini kan nanti berhenti. Sehingga kalau N-nya 3, berarti 3 ini apa? N kan? Atau N sama dengan T0. Gitu kan? 3 itu kan N-nya. Ya, paham ya? Sehingga kembali lagi ke tadi, kita sudah tahu ya. Ini diteruskan lagi. Yang ini, lanjutannya di sini ya. Ini Tn ya. Jadi Tn, tadi 3 plus Tn min 3. Nah, nanti dan seterusnya, sehingga ini akan menjadi N plus T0, gitu ya. Dia akan berhenti pada saat T0. Dan Anda tahu, T0 itu nilainya berapa? T0 nilainya berapa? Tn, di mana N-nya sama dengan 0, nilainya berapa? 0, Pak. 0. Jadi ini N plus 0 kan, atau sama dengan N. Kesimpulannya, berarti Tn itu sama dengan N, atau big O N. Gitu ya. Oke, silakan di screenshot.
Minta tolong siapapun bisa screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Oke, good. Saya hapus ya. Kita ke nah, kita ke sini. Ya ini ya, ini di sini ya. Teman di sini kan prosesnya hilang ya, tapi intinya seperti ini. Oke, Menara Hanoi. Nah, ini seru ini Menara Hanoi. Saya tidak tahu apakah dulu Anda diajarkan algoritma untuk menentukan ini untuk problem ya, untuk menyelesaikan masalah Menara Hanoi atau tidak pada saat dulu kuliah pemrograman. Khususnya pada saat membahas algoritma rekursif. Tapi kalau di buku-buku tentang pemrograman ya, pemrograman dasar, pada saat bab tentang algoritma rekursif biasanya ada bab tentang Menara Hanoi. Ini biasanya ada. Nah, sebenarnya ini ada sebuah cerita legenda gitu ya. Kenapa disebut Hanoi? Jadi ada pendeta Buddha ya, karena di Hanoi itu Vietnam ya. Vietnam ya, Vietnam atau Burma atau Myanmar? Vietnam ya? Tahu nggak? Jangan saya salah. Vietnam ya? Pada nggak tahu kan? Hanoi itu di mana? Vietnam. Ya Pak, di Vietnam. Vietnam ya? Ya ini pendeta Buddha bersama dengan murid-muridnya gitu ya. Nah, pendeta kan berarti sebagai gurunya ya, karena dia murid-muridnya. Dia memberikan sebuah teka-teki. Bagaimana memindahkan, nah ini ya, gambarnya gini ya. Memindahkan 64 piringan dari A ini ya. Jadi ini ada piringan-piringan dari kecil membesar seperti itu. Ini kalau di problem asalnya ada 64 piringan. Ya, 64 piringan. Nah, bagaimana memindahkan dari A ke B 64 piringan ini? Tapi setiap kali itu hanya satu piringan yang boleh dipindahkan. Hanya satu. Tetapi tidak boleh ada piringan besar di atas piringan yang kecil. Jadi kalau misal ini langsung Anda pindahkan aja, Anda pindahkan kan, ini kecil, nah ini terus yang lebih besar kan, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh ada piringan besar di atas piringan yang kecil. Makanya ada perantara tiang C. Jadi mungkin awalnya yang ini Anda pindah ke sini dulu gitu ya. Nah ini yang kecil, terus yang gede yang berdua Anda pindahkan sini gitu ya. Nah ini baru kemudian ini dipindahkan ke sana kan gitu ya. Nah, selanjutnya ini nanti kembali lagi sini dan begitu seterusnya. Tapi nanti ini digeser lagi, nanti ini juga kembali ke sini lagi gitu ya. Karena jangan sampai ada piringan besar di atas yang kecil. Nah, ini ada algoritmanya. Algoritmanya nanti saya sampaikan, tetapi yang penting adalah pendeta itu bilang, jika pemindahan berhasil dilakukan, maka dunia akan kiamat. Ya, percaya nggak? Anda bisa coba, nanti ada 64 piringan, tetapi dengan aturan seperti itu. Coba lihat setelah Anda berhasil, nanti kira-kira kiamat nggak bumi ini. Gitu ya. Nah, sekarang akan kita buktikan, apakah memang dunia akan kiamat kalau Anda berhasil menyelesaikan teka-teki tersebut dari pendeta Buddha itu. Oke. Ya. Ini algoritmanya. When n sama dengan 1, if n sama dengan 1, then maka ini pindahkan dari A ke B. Nah, ini Anda lihat, ada 3 variabel di sini ya. 4 variabel. Cuman yang nanti dipetakan berubah-ubah itu, ya ini nilai n-nya pasti berubah ya, karena ini nanti menjadi parameter utama untuk memberhentikan ininya ya, algoritmanya. Nah, ABC ini nanti pindah-pindah. Jadi ini pindahkan piringan dari A ke B, ini nanti untuk ya ini mencetak dari A. Cuman ini merepresentasikan langkah perpindahannya sebenarnya. Nah, ini memanggil ini n-1 ACB. Nah, ini menjadi ACB di sini, dipetakan ACB di
di sini dipetakan menjadi CBA. Jadi ini kan dipetakan di sini ya, C, ini B ke B, ini A gitu ya. Nah seperti itu. Anda bisa coba buat algoritma ini simpel aja. Coba aja nanti bisa di rumah gitu ya, pakai program apapun, pakai Google Colab juga silahkan ya. Sekarang trennya Google Colab ya, pakai Python, pakai Java silahkan, mau pakai C, Pascal silahkan gitu ya. Ya, nah ini algoritma seperti itu ya, saya nggak akan men-tracing-kan, silahkan Anda tracing sendiri. Nah kita fokus ke kompleksitas waktunya. Sekarang mana algoritma, mana operasi dasarnya? Operasi dasarnya itu adalah memindahkan piringan kan sebenarnya. Jadi di sini itu direpresentasikan dengan right line ini sebenarnya. Nah ini right line ya sama saja lah. Nah karena ini nanti adalah variabel A ini ya, piringan dari A ke B itu maksudnya dari, ya ini A-nya kan nanti sesuai dengan ini gitu ya, pemetaan ini kan. Ini kan nanti dipetakan ke sini. Ini nanti menyesuaikan dari hasil pemetaan ini. Jadi ini sebenarnya adalah langkah pemindahannya. Ya. Oke, operasi yang mendasari adalah sebenarnya ini. Sebenarnya intinya bukan right-nya, tetapi ini adalah representasi bahwa sudah dilakukan pemindahan dari A ke ini ke sini. Nah, seperti itu. Ya, sehingga pada saat Anda print itu kelihatan ini langkah-langkah perpindahannya. Oke. Nah, oke, sekarang kita operasi dasarnya adalah ini. Kemudian bagaimana relasi recurrence-nya? Saya coba tuliskan di sini ya. Basisnya yang mana? Ini kan basisnya? Ya, karena tidak ada pemanggilan dirinya sendiri. Ini basis. Recurrence-nya yang ini kan. Karena ada pemanggilan. Nah, dia manggilnya 2 kali ini. Ya, cuman ini pemetaannya beda. Ini bagian recurrence. Bagian recurrence-nya. Nah, sekarang bagian basis N sama dengan berapa? Bagian basisnya N-nya sama dengan berapa? Halo? 1, Pak. 1. Yang lain gimana ini? Mau ditinggal ke warung ini saya. Oke. 0, Pak. Ya. Ini bagian recurrence-nya pada saat N-nya Dari berarti 1, Pak. lebih besar dari 1. Atau ya 2 ke atas juga boleh, lebih besar sama dengan 2 juga boleh. Nah, oke ya, sekarang sudah kita pisahkan basis dan recurrence. Nah, kan operasi dasarnya ini. Nah, pada saat basis itu berapa kali dilakukan? Ini berapa kali dilakukan? Berapa kali? Nggak usah mikir yang sulit-sulit. Ini aja dilihat aja langsung di sini. Berapa kali ini? 0 kali. 1 kan? Ini operasi dasar yang right pindahkan ini ya. Ini memang right itu nggak melakukan operasi seakan-akan, tapi ini merepresentasikan langkah perpindahannya. Jadi ini adalah operasi dasarnya. Karena pada saat nanti Anda coba itu, ini nanti dilaksanakan pindah dari A ke B gitu. B. Nah ini ya, tapi ini A ke B-nya itu nggak selalu A B, karena ini ada pemetaan yang berbeda. Coba nanti bisa simulasikan coba di rumah algoritma ini ya. Bisa disimulasikan gitu ya. Jadi ini 1 kali. Kemudian pada saat N lebih besar dari 1, berapa kali? Ini berapa kali? Ini baru relasi recurrence ya, belum kompleksitas waktu. Anda nggak usah mikir dulu kalau relasi recurrence. Ini berapa kali? 1 juga. 1. Nah, cuman di sini kan ada 2 kali pemanggilan dirinya sendiri, dan N-nya berkurang 1, ini juga N-nya berkurang 1. Jadi plus 2T, N min 1. Gitu ya, ini relasi recurrence-nya. Relasi recurrence-nya. Soalnya bahasa Inggrisnya recurrence relation ya. Ya, bahasakan Indonesia relasi recurrence-nya saja. Oke ya, seperti ini.
Nah, jadi ini relasi rekurensinya seperti ini. Ada bedanya nggak? Ada. Ini tadi satunya di depan, 2T-N-1 di belakang. Ya, sama saja, dibolak-balik. Oke, ya. Lanjut ya. Nah, sekarang, ini kayaknya biar lebih natural, saya akan ke mana tadi? Tayasui sketch. Nah, ini. Tadi gimana tadi relasi rekurensi? Oke, kita bagi menjadi 2. Saya dari relasi rekurensinya atau gini dulu. Menara Hanoi ini ya. Relasi rekurensinya adalah Tn sama dengan apa tadi ya? 1 tadi N-1 gini ya. Kemudian ini N lebih besar 1. Ini 1 plus 2 T N-1. Biar nggak ngabisin halaman. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana menentukan kompleksitas waktu? Ini masih pakai metode substitusi ya. Dengan metode substitusi. Oke. Tn sama dengan 1 plus 2 Tn-1. Tulis dulu di sini. Nah, oke, ini sama dengan. Nah, sekarang kita deretkan. 1 plus 2. Nah, oke. Ini Tn-1. Bagaimana Tn-1? Berarti 1 plus 2 Tn -1. -2. -2 ya Pak, benar. Ya kan berkurang lagi kan. Pertama N berkurang, ukurannya kan kurangi 1 jadi N-1, berkurang lagi N-2, N-3 kan gitu. Ya, jadi jangan keliru nanti N-1 lagi kan N-nya berkurang-kurang terus kan. Berkurangnya 1 terus gitu. Jadi N-2, N-3, N-4, nah segitu seterusnya ya. Jadi ini sama dengan 1 plus. Nah, bagus ya biar bareng gini ya. Saya kalau nggak ikut mikir nanti nggak ngerti nanti kesananya nanti. Ya, nanti kalau saya salah ya tolong betulkan gitu ya. Plus 1 plus 2 plus 4 ya. 1 plus 2 plus 4 Tn-2 ya. Bisa pelan-pelan aja biar ini ya, biar paham. Ya, ini 1 plus 2 plus 4 Tn-2. Oke, sekarang kita deretkan lagi lah Tn-2. Berarti ini 1 plus 2 plus, ini nggak usah Anda ini dulu ya, 1 tambah 2, 3, karena ini nanti menjadi deret, nanti kita cari polanya. 4. Nah, Tn-2 itu apa berarti? 1 plus 2 T N-3. 3. Nah, gitu ya. Cukup nggak ini ya? Bawahnya aja. Jadi sama dengan 1 plus 2 plus 4 plus 8 T N-3 ya. Nah, sebenarnya ini Anda bisa buat polanya ya. Ini kan sebenarnya 1 plus ya ini 2 pangkat 0 lah gitu ya. Ini 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 T N-3 kan gitu ya. Ini kan polanya. Ini kan jadi deret ya. Nah, seperti tadi tips saya tadi ya, tips and tricks. Nah, ini tips dari saya aja ya sebenarnya. Ini cara saya ya untuk memudahkan mencari pola. Caranya sama dengan tadi. Jadi deret berhenti saat Anda lihat bagian ini basisnya. Saat T berapa? Ini basisnya kan? Saat T berapa? T0 kah?
T1, Pak. T1, betul. Jadi saat T1. Nah, misal deret berhenti di sini, ya. Misal deret, misal ya, ini hanya kita misalkan untuk mencari pola ya. Di 1 plus 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, plus 2 pangkat 3, pangkat 2 ini ya. Kali T N-3. Ya. Misal berhenti di sini. Maka N-nya berapa? Kan berhenti di T1, kondisinya berakhir di misal di Tn-3. N-nya sama dengan berapa? 4. 4. Nah, gitu ya. Ini kadang-kadang yang sulit itu di sini bagian ini. Mahasiswa nanti kalau pakai cara substitusi ya. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, sehingga nanti ini saya tutup aja tipsnya ya. Saya lanjutkan lagi tadi Tn. Tadi kan kondisi terakhir sama dengan 1 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3. Nah, ini Tn-3 gitu, saya tuliskan lagi aja. Nah, ini nanti dan seterusnya, wes gitu. 1 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2. Nah, tadi kan N-nya 4 ya. Jadi ini titik-titik sebentar. Nah, nanti ini deretnya ini dibuat general. Dan seterusnya sampai 2. Kalau misal berhenti di sini, 3 itu apa ini? Di sini N-nya 4, berarti 3 itu apa? N-1, Pak. N-1. Jadi kan sebenarnya kita cuma alat untuk dalam fungsi dalam N, seperti yang tadi saya tuliskan ya. Cuman kan kita ini alat untuk mencari polanya aja, kita misalkan N-nya 4, nah itu aja. Ini tips saja, supaya Anda mempermudah nanti mencari polanya ya. Kalikan T. Nah, karena ini N-nya 4 kan, kalau dimisalkan 4 ini berarti nanti ini kan berhentinya di gini ya. 4-1. Nah, ya, biar tahu ini posisinya itu, oh ini N-1 gitu kan. Nanti ini berhentinya pada saat N-1. Nanti sebenarnya ini untuk N berapapun nanti akan terbentuk N-1, Bang. Ya. Jadi ini hanya untuk tool saja, tips saya saja. Untuk Anda tahu, oh ini berhentinya pada saat 2 pangkat N-1. Bukan 2 pangkat N, bukan 2 pangkat N plus 1, seperti itu. Ya, ini tipsnya yang di sini. Oke, jadi ini sama dengan 1 plus 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya, sampai 2 pangkat N-1. T1 berapa? Nilainya 1 kan? Nah, jadi ini kali 1, ya udah gitu kan. Kan ini kalikan 1. Nah, sekarang, ini bagaimana gitu ya. Ini nanti konvergennya ke berapa? Ini adalah deret geometri kan. Kalau kemarin Anda belajar deret aritmatika, ini deret geometri kan. Ya, ini karena ini kan, ini pangkat gitu ya. Ini deret geometri. Deret geometri coba kita googling di sini ya. Ini saya udah buka banyak banget nih ya. Rumus gitu ya. Yang ini gambar aja mungkin ya. Gambar mungkin bisa. Nah ini rumus untuk mencari suku ke N, ya, suku ke N itu adalah, nah kita rasionya itu kalau di algoritma selalu rasionya lebih besar dari 1 ya, dia enggak lebih kecil dari 1, dia rasionya, jadi kita pakai yang ini, gimana tadi, A, Rn min 1, ingat nggak tadi, Sn, nah tadi ini kok nggak muncul sebentar, oh nggak muncul ya. Jadi rumus Sn sama dengan A, apa tadi?
R pangkat N R min, ini R min 1 ya? Ya benar, R min 1. R min, tadi kok hilang, oke. R min 1. Nah, ini adalah rumus ini ya, jumlahan sampai suku ke N. Ya, diakumulasi sampai suku ke N. Nah, oke, sekarang gini. Ini berapa suku sih ini? Jadi kalau 1 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 itu apakah ini N suku atau N-1 suku? Ayo. N-1 suku, Pak. N-1 suku. Ini sebenarnya kan, kalau kita bisa tuliskan kan sebenarnya yang ini ya. Ini tadi tips ya. Kalau ini lanjut lagi ke sini. Yang sebenarnya 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, sampai 2 N-1. Oke, kalau saya menghitung, ini kan mulai dari 0 ya. Kalau saya menghitung 0, 1, jadi saya ada item ya, ini saya nggak bisa lihat saya ya. Ada item yang ada di depan saya, katakanlah mahasiswa gitu. Tapi saya ngitungnya dari 0. Saya hitung, oh jumlah mahasiswa ada 0, 1, 2, 3, 4. Itu aslinya ada berapa mahasiswa? Kalau saya ngitungnya dari 0. 5 kan? Kalau saya ngitungnya 0, 1, 2, 3, 4. Itu sebenarnya dari 5 mahasiswa kan? Kalau saya ngitungnya dari 1, oke, itu 4. Nah, ini kan sebenarnya dimulai, nah, ini kan sebenarnya 1 itu kan 2 pangkat 0. Ini kan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N-1 kan. Ini apakah ada N-1 suku? Karena ini dimulai dari 0. Jadi berapa suku ini? Kalau 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 orang mahasiswa kan? 0, 1, dan seterusnya sampai N-1. Berarti berapa suku? N suku, Pak. N suku. Sehingga ini adalah N suku. N suku. Aduh, cukup enggak ini ya. Nah, sekarang kita bisa masukkan rumus ini. Jadi ini kenapa? Ini tuang-tuang adalah nanti. Ini kayaknya berikut itu. Nah, ini adalah sama dengan A, itu adalah suku awal. Suku awalnya adalah 1 ya, 2 pangkat 0 tadi 1. Terus R-nya itu rasio ya. R-nya itu Anda ingat ya dulu dari geometri, rasio itu adalah ini dibagi ini atau suku ke, jadi suku ke N rasio itu adalah R itu adalah suku ke N dibagi suku ke N-1 kan. Misalnya 4 dibagi 2 berapa? 2 kan? 2 dibagi 1, 2 kan? Jadi rasionya 2 kan? Jadi 2 pangkat N ya, min 1 dibagi 1. Jadi sama dengan 2 pangkat N min 1 ya. Nah, sehingga di sini Tn itu sama dengan 2 pangkat N min 1. Ini 1 ke kanan karena nggak cukup ya. Kalau ke bawah, ini big O 2 pangkat N. Ya, ini ketemunya ini. Oke, Tn adalah 2 pangkat N min 1. Atau big O 2 pangkat N. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, masih Ya. bingung kenapa rasionya jadi 2. Rasio 2 itu R, itu adalah UN dibagi UN min 1. UN itu adalah suku ke N, dibagi suku ke N min 1, suku sebelumnya. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 1 berapa? 2, Pak. 2. Ini kan UN, ini UN min 1. Nah, sekarang ini dibagi ini berapa? Yang sini dibagi ini berapa? 2 pangkat 1 dibagi 1 berapa? 2 juga. 2.
Seandainya ini nanti diteruskan 2 pangkat 3 plus titik-titik gitu ya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 berapa? 2, Pak. Ya? Tetap 2. 2. Nah, jadi rasio itu adalah suku ke N dibagi suku sebelumnya. Selalu 2 kan? Nah, itulah rasio R. Kan pelajaran SMP ya? Dulu. Dari geometri itu apa? SMP toh? SMP Anda sudah dapat ya? SMP atau SMA? Oke, gimana? Oke ya, jadi R-nya 2. Atau masih ada yang masih ganjel? Udah paham, Pak. Oke, yang lain? Paham, Dari Pak. aritmatika itu juga sama. Nanti Anda harus UN min 1 itu kan menjadi B-nya kan itu kalau di rumusnya itu. Suku ke N dikurangi suku N min 1 menjadi B-nya. Jadi selisih antar sukunya. Ini antar sukunya karena ini bukan selisih tapi rasio karena dibagi. Jadi dalam deret geometri itu ya ini kan berarti rasio istilahnya karena dibagi suku ke N dibagi N min 1. Ya, jadi Pak 2 pangkat N min 1. Anda tahu Big O 2 pangkat N? Kejam nggak Big O 2 pangkat N itu? Lambat nggak ini algoritmanya? Lambat atau cepat? Lambat, Pak. Lambat sekali dengan 2 pangkat N ini. Paling lambat yang N faktorial. Oke, silakan di screenshot dulu. Nanti saya lanjut ke slide yang tadi. Yang dunia kiamat tadi. Sudah ya? Oke. Mana tadi ya? Nah, kembali lagi sini ya, tadi ada sini ya. Tapi kalau di slide kan nggak ada penjelasan detailnya ya. Ya, oke, kembali lagi ke Menara Hanoi. Jadi, Pendeta Buddha tadi kan mengatakan kalau Anda dapat melakukan itu, tadi itu yang jadi apa tuh namanya, teka-tekinya, bukan teka-teki ya pokoknya ya teka-teki lah, atau hal yang atau permainan ya, game ya, yang dari Pendeta Buddha tadi kan kalau Anda berhasil menyelesaikan itu game over katakanlah gitu ya, game over tapi Anda selesai untuk levelnya itu maka dunia akan kiamat. Oke, ini TN adalah 2 pangkat N min 1, Big O 2 pangkat N. Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya kompleksitas waktu itu adalah jumlah operasi dilakukan, kan? Betul nggak? Jumlah operasi yang dilakukan, kan? Ya, 2 pangkat N min 1, ini adalah jumlah operasi. Artinya kalau di masalah Menara Hanoi tadi, operasinya itu adalah memindahkan piringan, kan? Memindahkan piringan, kan? Dari tadi itu tiang A ke tiang yang lain, atau ya satu tiang ke tiang yang lain lah gitu ya, yang ini memindahkan piringan-piringan ini dari satu tiang ke tiang yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misal Anda memindahkan piringan itu butuh waktu 1 detik. Ini bukan komputer loh ya, tapi ini kan Pendeta Buddha tadi di hadapan murid-muridnya. Nanti murid-muridnya itu yang melaksanakan itu tadi, memindahkan piringan-piringan itu. Maka pemindahan piringan itu dibutuhkan berapa kali? 2 pangkat N min 1 kali kan? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, N-nya berapa tadi? 64. N-nya kan jumlah piringannya. Jadi katakanlah satu operasi itu butuh waktu 1 detik. Artinya santrinya tadi ya, atau muridnya tadi memindahkan piringan tadi dari satu tongkat ke tongkat yang lain itu 1 detik. Plak, atau Anda bisa nyoba di rumah lah nanti. Maka butuh 2 pangkat 64 min 1 detik. Kayaknya nggak lama. Tapi coba kita hitung. Ada sekian detik. Kalau kita ke tahun, konversikan ke tahunnya adalah 600 miliar tahun. Berarti kira-kira dunia kiamat betul nggak itu? Bumi kiamat betul nggak itu? Belum tahu, Pak. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi kan.
Oh, Mbak, sekarang usia bumi itu baru 5 miliar. Usia bumi itu baru 5 miliar tahun. Kita nggak tahu apakah bumi itu dapat bertahan sampai matahari pun kayaknya kalau 600 miliar tahun juga nggak akan bertahan sampai segitunya. Kalau matahari kan lama-lama kan hilang kan energinya. Ya kalau matahari sudah di volume semakin mengecil kan matahari itu, dia juga umurnya itu nggak nyampe 600 miliar tahun lagi kayaknya. Itu juga nanti begitu matahari sudah nggak semestinya kan juga bumi pasti kiamat gitu ya. Jadi ya betul karena ini 600 miliar tahun. Oke, gitu ya. Jadi Anda tahu bahwa kompleksitas waktu yang Big O 2 pangkat N ini kan Big O 2 pangkat ini sangat kejam ini. Kejam itu artinya ini bahasa saya ini maksudnya begitu lama itu algoritma itu. Tapi bukan berarti kalau komputer ini lama ya. Cuman ini kan seandainya tadi kan si pendeta Buddha tadi kan ke murid-muridnya itu kan ya dia nggak mempertimbangkan komputer gitu ya. Tapi komputer pun juga kalau Anda running ini juga akan lama juga sebenarnya kalau seiring bertambahnya N, karena ini Big O 2 pangkat N. Anda bisa coba nanti berapa lama operasi itu dilakukan. Jangan-jangan seharian itu ya. Saya nggak tahu, saya belum nyoba juga. Ini coba nanti bisa dicoba di rumah. Oke, sekarang lanjut ke permasalahan minimum dan maksimum. Ya. Oke, ini sebenarnya nanti akan dibahas kembali di mata kuliah strategi algoritma. Ya, strategi algoritma di semester depan. Ya, ada prosedur min-max ini nanti akan dibahas kembali. Ini salah satu algoritma dalam ini ya, divide and conquer. Divide and conquer. Oke. Ya, ini ya. Jadi ini apa algoritma apa? Algoritma untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dalam sebuah tabel A. Jadi ada sebuah tabel, nanti ditentukan nilai minimum dan maksimum sekaligus. Tapi secara divide and conquer. Tapi divide and conquer nanti kita bahas di strategi algoritma ya. Anda sudah tahu mencari nilai maksimum dulu, Anda sudah belajar, mencari nilai minimum dalam sebuah tabel Anda juga sudah belajar ya. Kemarin kompleksitasnya juga kita sudah tahu, salah satunya dengan nilai minimum. Sebenarnya mencari nilai minimum ataupun mencari nilai maksimum itu sama kompleksitasnya. Kemarin kan kita sudah bahas itu adalah N-1. Ya, baik itu maksimum maupun minimum. Tapi kalau kita mencari, nah di sini algoritma ini mencari dua-duanya sekaligus. Oke. Nah, oke, ini saya nggak akan men-tracing, tapi silakan tracing. Intinya gini, ini adalah kondisi basisnya itu pada saat dia satu elemen, atau dia dua elemen. Jadi kan sebenarnya gini, ini saya hapus ya. Sudah di screenshot ya. Misal 8, 7, 6, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah misal 9 ya. Nah, nanti caranya itu kalau divide conquer, kalau mencari nilai maksimum kan ya kalau yang biasa kita tahu ya ini banding-bandingkan semuanya nanti mana yang paling kecil, mana yang paling besar gitu ya. Oke, kalau di divide conquer itu tidak, tapi ini dibelah dulu, dibelah menjadi dua. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini misal dibelah menjadi dua, 1, 2, 3, 4, 5, nah ini dibelah menjadi dua array-nya. Nah, setelah itu kemudian ini basisnya nanti pada saat dia elemennya itu setelah dibelah itu satu elemen atau dua elemen ya. Satu elemen atau dua elemen ini basisnya, baru kemudian jangan dibelah lagi. Ya. Nah, kemudian ini nilainya belum satu, ukuran tabelnya belum 1 atau 2, jadi ini dibelah lagi.
8, 7, 6, 3, 4, dibelah. Nah, terus ini 10, 7, 20, 12. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini ukurannya sudah 2, ukurannya 2, ukurannya 2. Nah, ini masih 3. Jadi berhentinya itu pada saat ukurannya itu, mana tadi? Ukurannya 2 atau 1 ya. 2 atau 1 elemen. Ini sudah berhenti. Ini berhenti, berhenti, berhenti. Nah, sekarang yang ini belum berhenti. Jadi ini pecah lagi. Jadi 8, 7, 6. Ini 34. 10, 7. 20, 12. Nah, gitu ya. Jadi ini berhenti. Nah, oke. Gitu ya. Nah, sekarang baru langkah selanjutnya yang ini. Jadi kalau lebih dari 2 elemen, ini bagian recurrence-nya. Kalau lebih dari 2 elemen, nanti dia dibelah. Ini kalau lebih dari elemen, nanti dibelah 2 ya. Oke ya. Langsung dibelah 2. Tadi seperti tadi ya. Nah, kemudian kita ke kondisi basisnya ya. Tadi dibelah menjadi 2, belah menjadi 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita kembali basisnya. Kalau dia satu elemen, berarti AI, itu ya, elemen ke I, itu menjadi nilai minimum sekaligus maksimum. Mana tadi? Jadi, ini yang satu kan ini. Ini minnya, aduh. Kenapa sih? Ini minimumnya 6, max itu juga 6 kan. Nah, kalau dia dua elemen, jadi dia ada satu pembandingan, nanti yang kecil itu menjadi minimum, yang gede menjadi maksimum. Kalau sebaliknya, kalau ini AI lebih kecil dari AC, maka yang minimum AI, yang maksimum AC. Nah, else artinya kalau ini kebalikannya, berarti maksimumnya AI, minimum AC. Oke. Ya. Jadi ini nanti akan dibandingkan. Jadi maksimum 8, minimum 7. Ini berarti sama nanti, maksimum 4, minimum 3. Ini maksimum 10, minimum 7. Maksimum 20, minimum 12. Gitu kan? Oke. Kalau satu elemen, pembandingannya berapa kali berarti? Kalau satu elemen, pembandingannya berapa kali? 1, Pak. Ada nggak pembandingannya? 0. 0, Pak. 0. 0 kali ya. Jadi kalau pada saat N sama dengan 1, ini 0 kali pembandingan. 0 kali. Bentar. Kok nulisnya kayak ini. Jadi kalau N sama dengan 1, 0 kali pembandingan. Kalau N sama dengan 2, berarti 1 kali pembandingan kan? Artinya minimum, ini kan, mana tadi? Nah, ini kan cuma 1 pembandingan kan ini. Ini saja kan. 1 kali pembandingan aja. Yang kecil nanti menjadi minimum, yang gede menjadi maksimum. Jadi pada saat N-2, ini 1 kali pembandingan. Nah, untuk N lebih besar dari 3, lebih besar dari 2 gimana? Nah, sekarang gini, ini ada langkah untuk menggabungkan. Nah, ini 8, 7, 6, ini digabungkan ya. Ini digabungkan. Jadi ini digabungkan, 8, 7, 6, ini ada langkah digabungkan. Nanti maksimum di sini, bandingkan dengan maksimum yang ada di sini. Mana yang lebih besar? Jadi maksimum ada 8, minimum
Minimum yang di sini, array yang di sini dengan yang di sini dibandingkan minimum adalah 6. Gitu ya. Oke. Ini masih sama, 34 ini belum digabung. Nah, nanti ini 876 ini digabungkan dengan 34. 8, 7, 6, 34, ini digabung. Maksimum, ini dibandingkan ya, ini 34, saya tuliskan lagi aja lah. Maksimum ini 4, minimum 3 ya. Jadi ini dibandingkan, berarti maksimumnya 8, minimumnya 3. Nah, artinya kalau dari algoritmanya, itu tadi seperti ini. Kalau dia lebih dari 2 elemen, dia ada pembandingan di sini, ya kan? Sama pembandingan ini. Jadi pembandingan nilai minimumnya, baik itu antara minimum di array 1 dan array satunya, dan ini maksimum di array satunya dan satunya lagi. Ini kalau lebih dari 2 elemen. Jadi pembandingannya berapa kali kalau lebih dari 2 elemen? Berapa kali? Dua. Berapa? Kan Dua. pembandingan minimum sama pembandingan maksimum kan berapa kali? 2. 2 kali. Jadi pada saat N-nya lebih besar dari 2, itu ada pembandingan minimum dan pembandingan maksimum. Jadi untuk N lebih besar dari 2, ini 7 tadi, coret. Itu adalah 2 kali pembandingan. Karena operasi tadi yang F tadi pembandingan tadi, operasi dasarnya. Sehingga di sini TN, relasi recurrence-nya, relasi dari sini ya. Jangan panjang-panjang. Relasi recurrence-nya ini bisa kita buat TN. Nah, basisnya adalah pada saat N sama dengan 0, kok N sama dengan 1 ya. N sama dengan 1, ini basisnya ya. Ini 0 kali pembandingan, untuk N sama dengan 2, itu 1 kali pembandingan. Nah, untuk N lebih besar dari 2, ya, untuk N lebih besar dari 2, ini ada pemanggilan dirinya sendiri. Kan? Ada pemanggilan dirinya sendiri kan ini? Ini pemanggilan dirinya sendiri. Berapa kali memanggil? 2 kali. 2 kali memanggil dirinya sendiri. Cuman di sini N-nya itu tidak berkurang 1 atau berkurang 2 dan seterusnya, tetapi N-nya itu kan ukuran ya, ukuran dari array. Ukuran array-nya itu menjadi separohnya karena operasi ini dibelah-belah kan. Jadi kan yang membelah K-nya ini kan. Ukurannya kan menjadi separohnya, jadi bagi 2 tabel. Tabelnya itu atau array-nya itu dibagi menjadi 2. Tadi kan dibelah-belah tadi itu loh. Yang dibelah-belah kan. Ukurannya menjadi separohnya gitu kan. Oh ya tadi belum selesai ya nanti ya. Yang ini ya. Ini sama nanti ya. Ini sama nanti langkahnya, ini digabungkan sama, nanti semua digabungkan. Nanti semua digabungkan ke bawah. Nanti dan seterusnya gitu ya. Nanti digabungkan. Jadi ini nanti gabungan, ini maksimumnya jadi 10, minimumnya 7. Nah, nanti ini dengan ini digabungkan lagi, nanti ketemu maksimum globalnya sama minimum globalnya. Ya. Tapi kita intinya bukan tracingnya, tapi ini ya kompleksitas waktunya. Oke, jadi pada saat basisnya itu dia tidak ada pemanggilan dirinya sendiri. Tidak ada kan pemanggilan dirinya sendiri karena basis. Nah, di sini bagian recurrence-nya dia 2 kali pemanggilan dirinya sendiri. Sementara operasi pembandingannya ada 2 kali. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kok selalu
Jadi nanti, ini kan 2 kali pembandingan. Berarti 2 plus. Nah, karena 2 kali dia memanggil dirinya sendiri, tetapi N-nya itu menjadi separohnya kan, jadi N per 2. Kan menjadi separuh-separuhnya ini. Yang sini kan menjadi separuh-separuhnya. Ya. Menjadi separuh-separuhnya. Sehingga ini 2TN per 2. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan, atau screenshot dulu ya. Sudah screenshot? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang kita hapus. Kok ini tadi berapa tadi? Ini berarti problem min-max ya. Jadi tadi TN itu sama dengan tadi N sama dengan 0. Itu tadi 0 ya. Saya lupa tadi. N sama dengan 2 ya. Gimana sih tadi? Lupa tadi saya. Yang pertama N-nya sama dengan 1 bukan, Pak? Oh gitu, N sama dengan 1 ya. Lupa tadi, sudah dihapus soalnya. N sama dengan 1, ini 0, N sama dengan 2, 1 gitu kan tadi ya. Terus N lebih besar dari 2, 1 plus 2T N per 2. Yes, gitu ya. Nah, bagaimana menentukan kompleksitas waktu? Nah, kompleksitas waktunya dengan metode substitusi ya ini ya. Oke. Nah, Anda harus mengasumsikan seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa kalau model N-nya itu dibelah menjadi 2, belah menjadi 2, belah menjadi 2 gitu ya. Karena ada algoritma seperti ini, tadi kan belah-belah kan. Dulu Anda juga sudah belajar binary search, itu kan dibelah menjadi 2, belah menjadi 2 gitu ya. Nah, selalu asumsikan N itu sama dengan 2 pangkat K. Kalau belahnya menjadi 3, belah 3, belah 3, 3 pangkat K. Gitu ya. Jadi K-nya itu, ya bilangan bulat positif ya, apa itu namanya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 itu kan sebenarnya 2, 4, 8, 16, 32, nah gitu loh. 64 ya seperti ukuran RAM itu kan gitu ya, 2 pangkat kan itu. RAM-nya berapa? 8, 16, 32, 64, 128, 256, 256 sebenarnya enggak 500 giga sebenarnya. Ya 256 kali 2 sih sebenarnya, cuman biar gampang mengingat aja sih. Ya gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk sini ya. Nah, kalau 2, 4, 8, 16 dan seterusnya, nanti basisnya mungkin nggak basis yang ini. Mungkin nggak basis yang ini. Kan ini ada 2 basis. Nggak mungkin ya kalau 2 pangkat K, karena dia akan habis dibagi 2 terus kan. Kalau tadi kan contohnya 9. 9 kan nggak masuk 2 pangkat K. Jadi pasti ada yang ganjil, ada yang ketemu, ada yang ketemu N-nya sama dengan 1 yang menyendiri tadi. Tapi kalau 2 pangkat K itu basisnya selalu akan ini. Nggak ada yang menyendiri 1. Paham kan? Misal 8. 8 dibagi 2 berapa? 4. 4 dibagi 2, 2. Nah gitu kan? Kan 2 udah habis, jadi 2 ini kan udah ada, apa itu namanya, sudah basis. Jadi nggak akan dibagi lagi menjadi 2 lagi, nggak usah dipecah.
16 bagi 2, 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Nah, pasti berhentinya kan di situ. Tapi kalau 10 bagi 2, 5. 5 dibagi 2, nah nanti ada yang 3, ada yang 2, kan gitu ya? Paham ya? Nah, yang 3 nanti ada yang 2, ada yang 1 ukurannya, gitu kan? Jadi nanti pasti ada ketemu ini. Tapi kalau Anda misalkan 2 pangkat K, sudah jelas nanti basisnya adalah yang ini. Oke? Ya, sekarang kita ini ya, masuk ke ini ya, kompleksitas waktu. Coba perhatikan pegangan yang kuat ya, ini ya. Kita harus ini kok 1 toh, ini 2 tadi ya? Ya, 2 kan ya? Oh iya Pak, 2 Pak. 2 ya. Saya ingatnya tadi ini 2. Ya, oke. Ini 2 plus 2T N per 2. Oke, ya kita coba deretkan ya. 2 plus 2T. Nah, apa tuh namanya? Berarti ini kan TN kan gini. Kalau 2TN per 2 berarti bagaimana? 2 kali, nah ini maksudnya gini ya. Nah, TN per 2 bagaimana? Berarti 2, kok benar. 2 plus 2T. N per berapa? Per berapa? Kalau TN per 2. 2 plus 2T, N per 4 gitu, Pak. 4. Ya kan ukurannya jadi terbelah 2 kan? Pertama ukurannya N, dibelah menjadi N per 2, dibelah lagi menjadi N per 4, dibelah lagi menjadi N per 8, kan gitu kan ya? Kan selalu menjadi separuhnya gitu kan? Nah itu Anda harus ini ya, tangkap logika di situnya ya. Nah ini kan sama dengan 2 kali 4 plus 4 ya, 4T N per 4 ya. Nah kemudian 2 plus 4, ini nggak usah ditambahkan terus 6 gitu ya, karena nanti kita akan deretkan 4 kali, nah ini apa? 2 plus 2 T N per 8 gitu ya, yang T N per 4 gitu kan? Oke ya, paham ya? Terus ya kalau saya salah di ini aja ya, ini berarti 8 plus 8 T N per 8. Oke, stop aja, nggak usah panjang-panjang. Anda bisa stop di sini. Nah, kembali lagi ke tips yang tadi. Ini masuk tips ya. Tips yang tadi ya. Nah, oke, misal berhenti di sini. Ya, stepnya itu berhenti di sini. Deret berhenti. Nah, awalnya gitu dulu. Berhenti saat T berapa? T2 atau T1? Basisnya yang ini kan basis. Ini menjadi basis. T2 atau T1? 2, Pak. 2. Kenapa? Karena kita misalkan N-nya 2 pangkat K. Pasti nanti akan berhentinya di sini. T2. Sehingga N-nya sama dengan berapa? Kalau kita berhenti di sini. N-nya sama dengan? Supaya ini 2 berarti N-nya berapa? Supaya ini T2. Kan selalu gitu tadi. 16. Kok jadi H sih? N-nya. Nah. Anda tahu ini lanjutannya dari tips ya. N sama dengan 16, itu artinya, ini artinya ya, N sama dengan 2 pangkat
4. Jadi K-nya itu sama dengan 4 ya. K-nya 4 kan 2 pangkat K. Ya, saya tuliskan gini lah biar Anda paham. Tadi N sama dengan 2 pangkat K. Ya, artinya ini N sama dengan 2 pangkat 4. Artinya K sama dengan 4. Ya. Pangkat 4. Ya. Ya. Oke, sehingga deret ini, nah kita sudah sampaikan ya sudah, ini saya hapus ya. Tipsnya sampai sini aja, dipersingkat aja kan masih sama dengan yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut Tn sama dengan, nah ini Anda buat dalam bentuk karena ini deret geometri yang terbentuk ya tadi ya. Tn sama dengan 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 T N per 8. Tadi kan Anda misalkan berhenti di sini ya. Nah, kalau berhenti di sini, dari sini dibuat general, jadi nanti 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2, dan seterusnya ya, plus 2 pangkat 3, dan seterusnya, sampai, apa tuh namanya, Anda harus pisahkan yang ini dulu, Ini deretnya berarti sampai berapa? Yang ini nanti deret sendiri, ini sendiri nanti. Ini 3 itu berarti K-nya kan 4, kan 2 pangkat K ya. K-nya kan 4, berarti 3 itu apanya? 2 pangkat? K-1. K-1. Nah, tujuannya kan untuk ini, untuk mencari pola deret. Plus 2 K-1, apa itu namanya, kalikan T. Nah, tadi kan berhentinya T2 kan. Alias ini 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2. Ya, sampai dengan 2 pangkat K-1 kalikan atau plus 2 K-1 kali T2 tadi kan nilainya 1 ya sudah gitu. Oke. Nah, sekarang Anda konsentrasi ke sini dulu. Kan ini sudah jelas ini plus ini ya, nanti apa itu namanya. Nah, sekarang Anda ini aja deret yang ini. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan sampai 2 pangkat K-1. Itu kan deret geometri. Deret geometri. Tadi rumusnya Sn sama dengan A, kalau nggak salah ini tadi ya, saya R-1. Dimana kita tahu R-nya adalah 2 ya ini ya. R-nya 2, ya kan? Ya, 2, 4, 8 itu kan berarti R-nya 2. 4 dibagi 2, 8 dibagi 4 itu ya. Nah, sekarang yang penting itu ini. Sn, ini berapa suku? 1 sampai K-1 berapa suku? K-1 suku, Pak. K-1 suku, betul. Jadi ini suku K-1. A-nya itu kan nilainya awalnya 2. Jadi 2 pangkat K-1, min 1. Ini 2 min 1, 1 ya udah jelas ya. Ya ini per 1 lah akhirnya. Nah, oke. Jadi kita kembali lagi, ini kan tadi tipsnya ya. Kok keterjang? Duh. Bentar, ini kok keterjang. Jelek nanti kalau Anda baca lagi, takutnya bingung kalau keterjang. Nah, jadi kembali lagi ke sini ya. Ini sama dengan 2 kali 2 K-1. Nah, min 1. Plus ini ya, yang tadi 2 K-1. Atau 2 kali 2 K-1 berarti gimana? Ini sama dengan 2K per 2 kan, berarti ini sama dengan 2 pangkat K kan, min 2 kan. Plus 2 pangkat K
per 2 kan ya. Gitu aja ya. Ya toh? Nah, Anda tahu N itu sama dengan 2 pangkat K. Jadi ini berarti berapa ini? Ini kan N min 2 plus, tahu nggak kenapa ini 2 pangkat per 2? Kan 2 pangkat K min 1 kan sama saja dengan 2 pangkat K per 2 toh? Ini enggak? Ini dari yang ini loh. Ya. Nah, ini kan berarti N per, kembalikan lagi ke N. Ya wes, ini ketemu ini. Anda bisa, apa tuh namanya? Berarti berapa ini? 3N per 2 ya. 3N per 2 min 2. Ya, 3N per 2 min 2. Ini TN-nya ya. Ini TN. Ini TN. Nah, ini big O, N. Nah, Anda tahu kalau misal minimum dan maksimum itu kan kalau yang brute force cara yang biasa, cara brute force, itu kan mencari nilai minimum sendiri, itu kompleksitas waktunya adalah N-1 kan. N-1 kan. Maksimum juga N-1 kan. Sehingga pada saat ini brute force itu berarti TN itu sama dengan 2N min 2. Jadi ini ditambahkan. N-1 tambah N-1 berarti 2N min 2. Kompleksitas waktunya. Ini 3 per 2N min 2. Kalau pakai cara yang brute force, cara yang biasa, nggak cara pakai dibelah-belah yang Anda pelajari dulu, itu adalah 2N min 2. Cepat mana? Cara yang dibelah-belah atau cara yang brute force yang Anda kemarin dibandingkan satu-satu itu. Ini 2N min 2 dengan 3N per 2 min 2. Lebih cepat mana? Yang dibelah atau yang biasa? Intinya ini sama yang ini kecil mana untuk N yang sama? Kecil yang dibagi 2, Pak. Nah iya, karena kan ini 1,5 kan ya. Ini kan 1,5 N, ini 2N ya kecil yang ini kan. Artinya ini lebih cepat, walaupun ini caranya dengan membagi-bagi itu, ini lebih cepat ternyata, divide kan keluar itu. Dia lebih cepat daripada dengan cara yang biasa. Oke, silahkan kalau Anda screenshot. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya ingin ini dulu, ada cara lain dalam ini ya. Menghapusnya lama juga ya. Kamu hapus di papan tulis juga ini. Nah, gini. Ini, yang ini ya, kita kembali ke sini. Cara lain ya. Pada saat sudah sampai sini ya, TN sama dengan 2 pangkat K min 2 plus 2 pangkat K per 2. Nah, ini Anda bisa pakai cara yang lebih general. Kalau ini kan kebetulan 2 pangkat K Anda tahu ini N ya. Gitu. Tapi kadang-kadang bentuknya nggak selalu sebagus ini gitu ya. Anda bisa pakai cara perumusan yang sebenarnya. Anda tahu kalau N sama dengan 2 pangkat K, itu berarti K sama dengan apa? Apanya N? 2 log
N kan? Ya, gitu. Nah, sehingga dari sini, ini kotak aja ya, ini tips. Kita kembali lagi ke sini, Tn itu sama dengan 2 kali dengan 2 log N, pangkat 2 log N, min 2 plus 2 pangkat 2 log N, kemudian per 2. Jadi sama dengan gimana? Ya, Anda tahu rumus inilah, apa tuh namanya, dari rumus matematika itu, apa tuh namanya, 2 pangkat 2 log N itu kan ketemunya N kan. Anda bisa buka lagi, kalau di sini 2 atau sini 2 log N, pasti ketemunya N. Plus 2 log N ini juga N per 2. Nah gitu ya, ini sama saja nanti 3 per 2N min 2. Ya, ini big O, N. Gitu ya, ini cara lain ya. Silakan di screenshot. Karena nanti bentuknya belum tentu sebagus ini. Jadi ini kadang-kadang ya kalau misal nggak bisa disederhanakan jadian ya Anda berhenti di sini aja juga nggak apa-apa. Misal ini misal 3 ya, 3 pangkat 2 log N ya sudah, itu kan nggak bisa disederhanakan. Ya sudah, tetap 3 pangkat 2 log N aja. Tapi ini kebetulan 2, jadi 2 log N kan ketemunya N. Sudah screenshot? Sudah, Pak. Oke, screenshot ya. Oke, kalau udah di screenshot, ya gini aja, ada pertanyaan?